Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok Atrifolium, yaitu kelompok 8. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang penyakit jantung. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu penyakit pada masyarakat dengan dosen pengajar Bapak Dr. Hafizur Rahman, MPH. Yuk guys, langsung ditonton dan disimak videonya ya. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Santi Tripatiwi. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada pengertian dari jantung. Jantung ialah otot yang terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang terletak di bagian atas, yaitu atrium atau serambi kanan dan serambi kiri. Sedangkan 2 ruang lagi terletak di bagian bawah, yaitu ventricle atau bilik kanan dan bilik kiri. Fungsi utama jantung ialah mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Jadi, apa itu penyakit jantung? Penyakit kardiovaskular atau yang biasa dikenal dengan penyakit jantung pada umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pada pembuluh darah. Kondisi jantung ini mempengaruhi otot jantung, katup, ataupun ritme. Kondisi itu dianggap juga bentuk dari penyakit jantung, menurut American Heart Association tahun 2017. Selanjutnya ada penyebab penyakit jantung. Yang pertama dikarenakan faktor usia, lalu genetika dan riwayat keluarga, diet tidak sehat, kurangnya aktivitas, obesitas serta diabetes, kolesterol, alkohol dan merokok, tekanan darah tinggi serta kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama, penyakit arteri koroner atau yang biasa dikenal dengan penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pada pembuluh darah jantung. Yang kedua, aritmia, yaitu gangguan pada irama jantung. Yang ketiga ada penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan jantung sejak lahir. Yang keempat ada kardiomyopati, gangguan pada otot jantung. Dan yang kelima ada infeksi jantung yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Dan yang terakhir ada penyakit katup jantung, yaitu gangguan pada salah satu atau keempat katup jantung. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Emi Oktasiasari. Baik, terima kasih kepada Santi Tripatiwi. Materi selanjutnya adalah tentang gejala penyakit jantung. Yang pertama ada pusing, yang kedua sesak nafas, yang ketiga ruam kulit, yang keempat mudah lelah saat beraktivitas, yang kelima perubahan pada irama jantung, yang keenam batuk kering yang tidak membaik, yang ketujuh nyeri dada terasa seperti tertindih, yang kedelapan ada jantung berdebar atau detak jantung malah melambat, yang terakhir ada pembengkakan pada tungkai, lengan, perut, atau sekitar mata.
Selanjutnya, ada komplikasi penyakit jantung. Yang pertama, ada aneurisma atau terdapat tonjolan abnormal dari dinding pembuluh darah. Yang kedua, ada stroke. Yang ketiga, penyakit arteri perifer. Yang keempat, ada gagal jantung. Yang kelima, serangan jantung. Dan yang terakhir, ada henti jantung mendadak. Lalu, bagaimana dengan pengobatan penyakit jantung? Yang pertama, ada perubahan gaya hidup. Yang kedua, dengan obat-obatan. Yang ketiga, angiotensin 2 reseptor blockers. Yang keempat, antikoagulan. Yang kelima, antiplatelet. Yang keenam, ada antagonis kalsium. Yang ketujuh, penghambat beta. Yang kedelapan, ada penurun kolesterol. Dan yang terakhir, ada prosedur medis. Apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan penyakit jantung? Yang pertama, ada berhenti merokok. Yang kedua, makan makanan seimbang dan sehat. Yang ketiga, sering berolahraga, kualitas tidur yang baik. Yang keempat, menjaga diabetes tetap terkendali. Yang kelima, menghindari alkohol. Yang keenam, mengontrol kadar kolesterol darah, mengontrol tekanan darah. Yang ketujuh, menjaga berat badan yang sehat. Dan yang terakhir, ada menghindari dan mengendalikan stres. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dia Nuramasari. Terima kasih kepada Hendrik Noviasari. Materi berikutnya yaitu epidemiologi. Hasil riset kesehatan dasar menurut RISKESDAS tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 1,5% atau 15 dari 1.000 penduduk Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Sedangkan jika dilihat dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia, menurut survei sampel registration system tahun 2014 menunjukkan 12,9% kematian akibat penyakit jantung koroner. Berikutnya, data Organisasi Kesehatan Dunia menurut WHO tahun 2015 menyebutkan lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, atau sekira 30% dari seluruh kematian di dunia. Sebagian besar atau sekira 8,7 juta kematian disebabkan karena penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah kesimpulan dari video materi penyakit jantung, yaitu jantung merupakan otot yang terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang terletak di bagian atas, yaitu atrium atau samping kanan dan kiri. Sedangkan 2 ruang lagi terletak di bagian bawah, yaitu ventricle atau bilik kanan dan kiri. Jantung memiliki fungsi utama, yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pada pembuluh darah. Oke guys, semoga kalian semua paham dengan materi penyakit jantung yang telah kami sampaikan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.